Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa wal Mahwa Sayyidina wa Maulana Muhammad ya Rasulullah Amin. Ya Rabbi bil Mustafa wal Mahwa Sayyidina wa Maulana segenap pengurus Majelis Ukhuwah Islamiyah dan segenap pengurus masjid dan pengurus masjid Baitul Habibin Wayakun. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Di pagi hari ini kembali kita bisa silaturahmi dalam rangka taklim rutin yang biasa dilaksanakan setiap hari Ahad pagi yang kurang lebih 5 bulan. Kita istirahat ya dalam rangka kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir kembali ya, mudah-mudahan hari ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada penghulu alam junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang kalam masih surat Maryam ayat berapa? 73 ya? 93. Kalau sanak tubuh ke Kullu ma fis samawati ya. 93 ya. Kullu ma fis samawati. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal dicetakin. Kullu ma fis samawati wal ard illa atir rahmani abda ay dalilan khadi'an yaumal qiyamati minhum Uzairu wa Isa laqad ahsahum wa addahum adda fala yakfa alaihi muballighun jami'ahum wala wahida minhum wa kulluhum atihi yaumal qiyamati harda bila malin wala nasirin yamna'u. Kata Allah, kullu man fis samawati wal ard, sesungguhnya kata juga kullu man, semua ya. Kullu man itu semua orang ya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi.
kecuali ia datang ya, kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Abdan, yaitu sebagai hamba. Jadi nanti di akhirat semua orang, baik yang di langit siapa? Malaikat ya. Yang di bumi berarti manusia, terus hewan dan lain sebagainya, pokoknya semua. Jadi semua orang yang ada di langit dan di bumi datang kepada Allah ya. Ar-Rahman itu Allah yang maha pengasih. Apa? Abdan, sebagai hamba. Artinya sebagai, kalau abdan itu ada dulu maknanya budak ya. Jadi sebagai hamba Allah. Jadi semua yang datang kepada Allah adalah sebagai hamba Allah. Datang dengan cara dzalilan khadi'an, yaitu hina dan tunduk, tawadhu ya, pada hari kiamat ya. Jadi pada hari kiamat datang dengan keadaan merasa hina ya, merendah di hadapan. Artinya di sini kesombongan sudah nggak berlaku ya, di hadapan Allah. Yang dulu ketika di dunia mengatakan paling hebat, paling macam-macam, udah di hadapan Allah nanti mereka merasa hina ya, merasa rendah. Minhum ya, di antara mereka ada termasuk di dalamnya adalah Uzair dan Isa. Kenapa di sini Uzair dan Isa? Karena Uzair ini oleh orang Yahudi dianggap sebagai anak Allah ya. Isa yang dianggap oleh orang Nasrani juga dianggap sebagai anak Allah. Nanti dua-duanya yang dianggap sebagai anak Allah atau anak Tuhan tetap datang ke Allah dengan merendah dan tawadhu. Nah, di dunia kan dipuja-puja, diagung-agungkan. Isa adalah anak Tuhan, Uzair adalah anak, kan dibangga-banggain. Tapi nanti di akhirat datang di hadapan Allah, dia ya, merasa hina dan tawadhu ya. Artinya tidak ada orang yang bisa membangga-banggakan dirinya ya, di hadapan Allah. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka. Jadi jumlahnya sudah Allah ketahui. Wa addahum adda, dan juga sudah dihitung ya, dengan teliti. Sudah satu persatu sudah dijumlah, dihitung. Fala yakhfa alaihi ya. Artinya apa? Tidak ada yang samar baginya mengenai jumlah mereka ya, secara keseluruhan ya. Jadi secara keseluruhan ya, di jumlahnya sudah diketahui oleh Allah. Bahkan wala wahida minhum, tidak ada seorang pun yang terlewat, satu pun tidak ada yang terlewat. Jumlahnya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ya jangankan seluruh manusia ya, se-RT aja kadang-kadang tidak ada yang kelewat. Ini sebanyak-banyak se-RT aja kadang-kadang. Kita sensus nih, kadang-kadang ada yang kelewat. Entah satu orang atau dua. Apalagi ini Allah akan menghitung sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Allah tahu itu jumlahnya berapa ya. Satu-satunya berapa itu pasti Allah. Kalau manusia walaupun disensus dengan teliti tetap saja ada yang kelewat, pasti ada ya. Kalau sekarang kan jumlah penduduk Indonesia berapa? 260 ya. Pasti itu enggak bakalan pasti. Ada yang nyelip gitu. Iya, pasti ada yang nyelip ya. Bisa saja jumlahnya lebih, bisa saja kurang, ya kan? Kalau lebih ya bisa saja dua orang kesensus satu orang kesensus 2 kali, ya kan? Ya. Kalau kurang, ya berarti ada yang kelewat. Pasti nggak bakalan pas, pasti ada.
pasti ada yang kelewat. Kalau Allah enggak, la yakhfa alaihi, ya. Tidak ada yang samar. Artinya bagi Allah semuanya tercatat, mau dihitung secara keseluruhan maupun dihitung secara terperinci, ya, satu demi satu. Allah bisa itu, angguk, ya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan mereka semua, kulluhum itu semua, ya. Atihi, ya, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Jadi kita ini sekarang kan bareng-bareng nih. Nanti di akhirat mah datang ke hadapan Allah satu-satu, satu-satu, ya. Bila malin, satu, dia tidak membawa harta nggak dibawa. Buktinya orang mati ada yang bawa harta. Dia sekaya apapun kan tetap aja mati cuma bawa kain kapan doang, kan? Rumah bagus, ya, mobil mewah, ya, istri cantik, enggak. Kalau perempuan suami ganteng, enggak, semua nggak ada yang dibawa. Bila malin tanpa membawa harta, wala nasirin, dan juga tidak akan membawa pembantu, ya, yang namu, yang dapat membelanya, nggak ada, ya, yang nolong, tidak ada yang membantu, semua yang datang dengan sendiri-sendiri, ya. Ini makanya kan ada ayat dalam ayat surat lain, ya, apa? La yanfa'u malun wala banun, ya. Tidak akan bermanfaat harta dan anak, ya, kecuali yang dimanfaatkan ketika hidup di dunia. Innal ladzina amanu, dan sungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihati, dan orang-orang yang beramal soleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Jadi orang yang beriman, orang yang beramal soleh, satu dengan yang lain akan ada sifat saling kasih sayang. Itu sudah diberikan oleh Allah. Bima bainahum yatawaduna wa yatahabbuna wa yuhibbuhumullahu ta'ala. Di antara mereka atau di antara sesama mereka, mereka saling kasih mengasihi, saling apa namanya, ya, saling menyayangi lah, ya. Kalau itu orang beriman dan beramal soleh, satu dengan yang lain saling menyayangi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka semuanya. Wa yuhibbuhumullah, ya. Allah mencintai mereka. Jadi orang beriman dan beramal soleh kelak di kemudian hari akan saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Bima bainahum, di antara mereka, ya tawaduna, ya, saling mencintai, saling menyayangi, saling mencintai, mengasihi, ya, wa yatahabbuna, dan saling mencintai, wa yuhibbuhumullah, dan Allah menyukai mereka atau mencintai mereka. Wa innama yassarnahu bilisanika litubasyira bihil muttaqin. Wa innama, maka sesungguhnya, ya, telah kami mudahkan dia. Apa yang dimaksud dia? Ayat Qur'ani, yaitu yang dimaksud bilisanika, dengan lisanmu, artinya dengan bahasamu, ayat Arabi, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab. Apa tujuannya? Ya, litubasyira bihil muttaqin, agar kamu memberikan kabar gembira, ya, dengan Al-Quran tadi kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Siapa orang bertakwa? Ayat faizina bil iman, itu orang-orang yang beruntung dengan keimanannya. Jadi kata Allah,
Allah mudahkan Al-Quran ya, diberikan kepada Nabi dengan bahasa Arab karena Nabinya orang Arab, diutus di Arab maka pakai bahasa Arab. Tujuannya apa? Supaya Nabi memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang takwa. Sebab kalau bahasanya bahasa lain ya mereka orang Arab nggak paham. Ya. Mungkin kalau Nabinya diutus di Indonesia bahasanya lain lagi. Karena kan yang namanya Zabur, yang namanya Taurat, yang namanya Injil itu bahasanya bukan bahasa Arab. Ada disebut bahasa Ibrani, ada disebut bahasa Sur. Apa bahasa Ibrani Suryani? Itu bahasa orang Palestina. Karena nabinya orang Palestina. Jadi bahasa asli ya. Bahasa asli Palestina itu adalah bahasa Suryani, ada bahasa Ibrani. Nabi Muhammad bahasa Arab karena diutusnya di Arab, yang waktu itu bahasa atau orang Arab bahasanya bahasa Arab, maka diutuslah Nabi menggunakan bahasa Arab. Ya, tujuannya apa? Ya supaya dipahami agar Nabi bisa memberikan kabar gembira pada orang-orang yang takwa. Wa tundira bihi qauman ludda, dan juga agar kamu memberikan peringatan ya, ainu khawifu, menakutkan ya, bihi dengan Al-Quran kauman, kepada kaum ya, ludda yang membangkang. Jadi orang yang bertakwa dikasih kabar gembira, orang yang membangkang dikasih kabar yang menakutkan ya. Jamu aladun ya, kalimat ludda itu jamak dari lafaz aladun. Ai jadalun bil batili wa huwa kufaru Makkah. Yang dimaksud yaitu adalah banyak yang membantah dengan kebatilan, mereka adalah orang-orang kafir Makkah. Jadi orang kafir Makkah ini banyak yang membangkang ya, kepada ajaran Rasulullah SAW. Maka dikasih peringatan yang keras. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal nahissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum ridja. Wa kam ahlakna, di situ di tafsir ay kasiran ya, artinya berapa banyak ya, atau banyak sekali ahlakna kami hancurkan. Ahlakna itu kami hancurkan atau kami binasakan ya. Siapa? Umat-umat sebelum mereka. Jadi artinya Allah sudah banyak menghancurkan umat-umat sebelum orang-orang kafir Quraisy. Sebelumnya kan sebelum Nabi diutus kan banyak cerita-cerita ya, orang-orang terdahulu dihancurkan oleh Allah ya. Ayat umatin minal umamil madiyati, yaitu umat dari umat-umat terdahulu ya. Ditakdzibihim rusul, dengan kenapa dihancurkan? Karena mereka mendustakan ya rasulnya ya, seperti zaman Nabi Nuh dikasih banjir, itu kan karena mendustakan nabinya kan. Pokoknya zaman Nabi Musa dihancurkan, ditenggelamkan di laut. Ya, kenapa? Karena mereka mendustakan Nabi Musa. Ya. Hal tuhissu, ya, adakah kamu melihat atau juga menemukan minhum dari mereka min ahadin, seorang pun ya, dari mereka, atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar ya. Artinya pernah nggak orang-orang terdahulu yang diberikan ya azab oleh Allah kita mendengar suaranya? Nggak pernah ya? Karena sudah kelewat ya. Aisyatan khufriyan itu rikza itu maknanya suara yang samar. Jawabannya la, tidak pernah kita dengar
jeritan ya, atau juga keluhan orang-orang terdahulu. Wa kama ahlakna ulaika nuhliku haula'i. Maka sebagaimana kami hancurkan mereka, kami juga akan hancurkan ya. Artinya orang-orang terdahulu juga dihancurkan oleh Allah yang membangkang terhadap Rasulnya, maka Allah juga akan hancurkan orang-orang yang membangkang kepada Rasul pada saat sekarang juga. Artinya dulu, sekarang, kapan pun tetap ya, orang yang membangkang kepada Rasul akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin waktunya ya, waktunya saja yang nanti kapan saatnya, Allah itu urusan Allah lah ya. Tapi yang jelas orang-orang yang membangkang kepada Rasul akan diberikan azab oleh, buktinya orang-orang dahulu ya, tadi zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut ya kan, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa ya, terus ya, nabi-nabi terdahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya termasuk ya zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad juga akan ada ya. Nah, termasuk kan zaman Nabi Muhammad ada perang Badar, habiskan orang kafir, dalam peperangan dan lain sebagainya, itu karena mereka mendustakan Rasul ya. Nih Bapak Ibu sekalian, selesai surat berikutnya kita masuk surat Toha ya. Apa itu Toha? Kita bahas pada kesempatan berikutnya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita akan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.